Suara sirene polisi meraung-raung di kejauhan, bercampur dengan suara kaca pecah dan alarm berbunyi nyaring. Detak jantung berdebar kencang, terdengar di latar. Sialan, mereka lebih cepat dari yang kuperkirakan. Cepat, polisi sudah dekat. Uang ini harus kita bawa. Tenang, kita tinggal keluar dari pintu belakang. Aku sudah siapkan mobil di sana. Mereka kabur lewat pintu belakang. Chief John, ini Rosa. Pelaku perampokan telah kabur melalui pintu belakang. Mereka membawa tas ransel berisi uang tunai. Ulangi, tas ransel berisi uang tunai. Rosa, kami sudah menerima laporanmu. Semua unit telah dikerahkan untuk mengejar para pelaku. Tetaplah di tempatmu dan jangan bergerak. Mereka tidak akan tinggal diam. Aku butuh bala bantuan sekarang juga. Mereka membawa senjata. Suara sirene polisi semakin dekat, namun terasa sangat lambat. Rosa mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan yang berantakan. Uang berserakan di lantai, bercampur dengan kertas-kertas berhamburan. Mereka harus segera datang. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah koridor. Rosa langsung bersembunyi di balik tumpukan uang kertas. Ada orang di sini. Seorang pria berpakaian hitam dengan masker menutupi sebagian wajahnya muncul dari balik pintu. Dia memegang pistol di tangannya. Jangan bergerak. Luke mengarahkan pistolnya ke sekitar ruangan. Di mana dia? Tiba-tiba, Luke menoleh ke arah Rosa. Matanya membulat terkejut. Lalu, dia melepas maskernya. Lama tidak bertemu, Rosa. Rosa terdiam. Wajah Luke terlihat familiar, tetapi dia tidak bisa mengingatnya. Luke, agen khusus dari kepolisian. Luke, kau... Luke menjelaskan bahwa dia telah menyamar sebagai salah satu pelaku untuk menyelidiki kasus ini dari dalam. Sebelum Rosa sempat bertanya lebih lanjut, Ada yang masuk! beberapa pelaku bersenjata menyerbu masuk. Luke dengan cepat menarik Rosa ke belakang tumpukan uang. Kita harus keluar dari sini. Mereka berdua mulai merangkak di bawah meja-meja, menghindari tembakan para pelaku. Luke mengeluarkan sebuah pisau kecil dari sakunya dan memotong tali pengikat beberapa tumpukan uang. Ini akan membuat mereka bingung. Mereka berdua kemudian berdiri dan mulai menembakkan pistol ke arah para pelaku. Pelaku-pelaku itu terkejut dan berusaha membalas tembakan. Dalam kekacauan itu, Luke berhasil melumpuhkan 2 orang pelaku. Rosa juga ikut membantu dengan mengambil pistol salah satu pelaku yang terjatuh. Polisi sudah dekat. Suara sirene polisi semakin dekat. Para pelaku mulai panik dan berusaha kabur. Luke dan Rosa pun berhasil keluar dari bank. Kerja bagus, Rosa. Sepertinya kau sudah berkenalan dengan Luke. Betul, Chief. Keberanian dan kecerdasan kalian sangat mengesankan. Kota ini mulai aneh. Pastinya kalian sudah dengar dengan kasus hilangnya beberapa bangsawan di wilayah ini. Rosa dan Luke saling bertukar pandang dengan penuh minat. Menarik. Sangat menarik. Korban-korbannya adalah orang-orang yang berpengaruh dan memiliki kekayaan yang luar biasa. Perhatikan berkas ini. Chief John memberikan masing-masing Rosa dan Luke sebuah berkas. Oh, Luke akan menjadi partnerku untuk kasus ini. Seperti yang bisa kalian lihat, itu adalah foto-foto para korban dan lokasi terakhir mereka terlihat. Rosa dan Luke mengamati foto-foto tersebut dengan seksama. Apakah ada petunjuk lain, Chief? Kami menemukan bunga lavender pada setiap lokasi. Entah itu ciri khas pelaku atau bukan. Selain itu, sudah berbulan-bulan kami tidak menemukan petunjuk yang berarti. Dan lokasi terakhir mereka? Sebuah villa tua di pinggiran kota yang lama tidak dihuni. Aku tahu ini kasus yang sangat sulit, tapi aku yakin kalian berdua bisa menemukan jawabannya. Rosa dan Luke mengangguk. Luke pun berjalan lebih dulu untuk memanggil kereta kuda. Sebelum Rosa hendak menyusul Luke, ia dipanggil oleh Chief John. Oh iya Rosa, bawalah ini. Pelacak model terbaru yang sedang dalam tahap uji coba. Jarak komunikasinya lebih jauh dibanding model sebelumnya. Rosa pun menerima pelacak yang diberikan Chief John dan menaiki kereta kuda bersama Luke menuju lokasi. It's been a while, huh? Terakhir kita bertemu saat masih berada di panti asuhan. Ya, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. I mean, just look at you, Rosa. Kau adalah detektif paling terkenal di kota ini.
Keluargamu tidak macam-macam dengan dirimu kan? Tentu tidak. Berbicara soal keluarga, Luke. Tiba-tiba roda kereta kuda tersebut tersandung sebuah batu. Rosa yang duduk di dalam kereta merasakan guncangan yang hebat. Tubuhnya terdorong ke depan dan dalam hitungan detik, dia terjatuh menimpa Luke yang duduk di depannya. Aduh, maaf Luke, aku tidak bermaksud. Tidak apa, Rosa. Sepertinya kita sudah tiba di lokasi. Rosa bergegas duduk kembali di posisi semula dan melihat pemandangan dari jendela kereta kuda. Kau benar. Setelah itu, Luke turun dari kereta kuda terlebih dahulu dan membantu Rosa untuk turun. Mereka pun berjalan bersama menuju villa tua yang dimaksud Chief John. Aneh, kenapa tadi ada wangi bunga dari Luke? Mungkin aku mulai berhalusinasi. Lagi pula aku belum makan malam hari ini. Mengganggu fokusku saja. Luke, hati-hati. Villa ini terasa berbeda. Sebaiknya kita berpencar, tapi tidak terlalu jauh. Aku akan memeriksa ruangan ini. Rosa dan Luke pun melakukan investigasi mandiri. Bangsawan yang menghilang secara misterius. Mengapa mereka bisa ditarget secara massal? Sungguh kasus yang aneh. Ada sekumpulan kertas di sini. Donasi untuk panti asuhan. Benar juga, dulu para bangsawan pernah melakukan kunjungan ke panti asuhan. Sebaiknya aku beritahu Luke. Rosa pergi ke ruangan selanjutnya untuk meneruskan investigasi. Pisau ini terlihat berbeda. Hah? Darah? Untung aku membawa perlengkapanku. Seharusnya sidik jari pelaku masih tertinggal di sini. Oke, sisanya akan menjadi tugas tim forensik. Kamu mengagetkan saja. Suara tikus itu mengagetkan Rosa, membuat isi tasnya terjatuh, termasuk berkas yang diberikan oleh Chief John. Oh, alat pelacaknya hidup dari tadi. Berarti Chief John mendengarkan semua percakapan kami, termasuk... Rosa pun tersipu mengingat kejadian di dalam kereta kuda. Iya, di berkas ini juga ada sidik jariku dan Luke untuk formalitas. Tunggu, sidik jari ini? Rosa pun membandingkan sidik jari yang ia temukan dengan sidik jari yang ada di berkas. Tiba-tiba, sebuah bunga lavender jatuh di sebelahnya. Luke pun muncul dari belakang Rosa dan menyerangnya. Kenapa, Rosa? Wajahmu pucat seperti hantu. Sidik jari ini milikmu. Rosa pun menghindar dengan cepat, nyaris terkena pisau Luke yang hampir mengenai lehernya. Rosa meraih vas bunga di atas meja dan melemparkannya ke arah Luke. Luke menghindar, lalu menendang kursi ke arah Rosa. Rosa yang terkena kursi bergegas mengambil serpihan kaca sebagai senjatanya. Kenapa, Luke? Kenapa kau melakukan semua ini? Kau tidak akan mengerti. Mereka, para bangsawan itu, mereka tidak lebih dari parasit yang menghisap darah orang-orang miskin. Apa maksudmu? Kau ingat, saat kita masih tinggal di panti asuhan, para bangsawan itu datang, berpura-pura peduli, memberikan sumbangan besar. Tapi apa? Apakah mereka sepeduli itu untuk menyelamatkan kita dari panti asuhan neraka itu? Mereka hanya ingin terlihat baik di mata publik. Rosa pun terdiam. Dia ingat masa kecilnya di panti asuhan. Saat itu, dia dan Luke adalah dua anak yang paling dekat. Tapi kenapa harus sampai seperti ini? Membunuh mereka? Hidupku hancur, Rosa. Setelah meninggalkan panti asuhan itu, mereka memperlakukanku seperti sampah masyarakat. Dan kau, Rosa, kau diadopsi oleh mereka. Kesombongan para bangsawan itu melekat pada dirimu. Kau bahkan melupakan dan meninggalkanku sendirian. Ketika kita bertemu kembali, kau bertindak seolah tidak pernah merasa bersalah. Luke, maafkan aku. Aku tidak menyadari semua itu. Sayang sekali. Selamat tinggal, Rosa. Rosa! Suara tembakan menggema di ruangan itu. Rosa terpaku melihat Luke yang terkapar. Ketika Chief John mendekat, dia menemukan bahwa Luke telah menembak dirinya sendiri. Perkataan Luke membawa penyesalan dan rasa bersalah kepada Rosa. Luke tidak akan pernah kembali. Perasaan yang dialami Rosa akan terus menghantuinya.